Kalau ditanya the highest driver untuk meningkatkan well-being itu yang mana? Positive emotion. Emotion. Seumur hidup kita, baik itu di rumah maupun di sekolah, kita nggak pernah beneran belajar bagaimana bisa mengharness positive emotion. Gue nggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa. Jadi gue ngebayangin tuh kayak pembangkit listrik. Kita tuh bisa membangkitkan dan memproduce positive emotion dengan sendirinya dari dalam diri kita sendiri. Hanya selama ini kita nggak pernah belajar jadi pembangkit listrik aja. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Yo, hello Mbak. Hello, Vicario. Wah, kali ini kita akan mengobrol nih. Yes, kita mau ngobrol. Kita akan mengobrolin hal yang belum pernah kita obrolin sebelumnya. Gitu. Jadi di websitenya Follow Your Flow, kita itu nyediain sebuah well-being assessment. Nah, dari well-being assessment ini, kita udah dapat sekitar 300 responden ya kalau nggak salah. Selama kita buka gitu kan. Nah, terus dari datanya itu kita agregat dan kita akhirnya dapat beberapa insight mengenai well-being. Dan gue super duper excited banget untuk bahas ini sama lo Mbak hari ini. Karena beberapa alasan. Pertama, setiap kali gue baca buku, terus kayak ada yang bilang research shows, itu jarang banget respondennya orang-orang Indonesia. Karena rata-rata buku-buku itu ada di luar negeri, jadi respondennya orang-orang yang berbeda, gitu kan. Well, mungkin insight-nya sama, gue tetap punya rasa penasaran, apakah itu akan menghasilkan insight yang mirip? Kalau misalnya responden itu adalah orang-orang yang background-nya lebih mirip sama kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selama ini kan kalau kita ngomongin well-being, itu kesannya biasanya diskusinya selalu subjektif kan. Yang kayak, ya oke, ya enggak gitu. Dan ini seru banget karena kita bisa mulai membahas dari angle yang lebih kuantitatif. Yes. Gitu. Yes. Dan yang ketiga, yang paling seru adalah dengan kita tahu, gitu kan, dapat insight well-being ini, kita bakal jadi bisa tahu nih, what's next? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengimprove nilai well-being kita. Setuju. Dan gue juga excited banget karena dari conversation hari ini bisa dapetin beneran di akhir episode hari ini, kali ini, dapetin apa itu well-being, kalau mau ngukur well-being itu seperti apa, dan driver-driver utama di well-being itu seperti apa perbedaan well-being dari cohort yang berbeda-beda, dan yang bilang tadi, next-nya apa sih kalau memang kita ingin meningkatkan secara intentional well-being kita. Yay, oke. Kita mulai dari mana, Fik? Kita mulai aja dari definisi well-being. Ya, Well-being itu apa, Mbak? sebenarnya definisi well-being itu tidak pernah ada yang benar dan salah, semuanya banyak yang disagree. Tapi well-being yang kita pakai di sini ini memakai well-being definisinya dari Bapak Martin Seligman, salah satu Bapak positive psychology, di mana dia bilang well-being itu beneran secara holistik bisa terjadi ketika kita punya level yang mumpuni di 5 hal. Yaitu, apa aja Fik? Kita jadi kuis. Iya. Yang pertama adalah Positive emotion. positive emotion. Kedua, Engagement. tiga, Relationship. meaning keempat, dan yang kelima, Accomplishment. yes. Dan definisinya sebenarnya apa sih positive emotion adalah memang. Biar gampang diingetnya dulu Mbak. Itu kalau benar. disingkat PERMA. Benar. PERMA, PERMA. Positive emotion itu seberapa kita bisa mengharness emosi-emosi yang bermanfaat positif terhadap kita. Kalau engagement, seberapa kita beneran punya rasa engagement tuh apa bahasa Indonesianya ya? Terlibat nggak sih? Keterlibatan utuh. Jadi kayak keterlibatan utuh terhadap aktivitas yang kita lakukan. Jadi kita menyukai aktivitas yang kita lakukan dan being feel in the zone, yang biasa suka disebut dengan flow.
relationship seberapa kita merasakan bahwa relationship hubungan dengan kita dan orang-orang di sekitar kita itu suportif dan kalau meaning ya mendapatkan makna dari kehidupan kita atau dari tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita dan achievement seberapa kita merasakan achievement dan progress dalam kehidupan kita. Jadi gue suka banget karena selama ini kalau ngomongin well-being kayak apa sih well-being, apa sih well-being. Di sini dari framework ini yang gue suka banget, oh gue bisa melakukan refleksi diri sih. Oh kalau emang dari PERMA, gue tuh sekarang yang lagi kuat di mana ya, yang butuh dibantu diperkuat yang mana ya. Di hari-hari gue merasa gitu kan kayak oh kayaknya hari ini kok nggak banget. Gue bisa ngeliat dari segi PRMA-nya tuh yang di mana dalam lacking. Jadi itu yang sangat useful buat gue. Bener banget. Dan menurut gue yang menarik banget ketika gue juga pertama kali ketemu dengan framework ini adalah ini menjelaskan apa bedanya antara well-being dan yang sering disebut happiness. Yes. Gitu. Karena misalnya kita terlalu sering mengasosiasikan happiness dengan positive emotion. Jadi kayak misalnya kita baru dipromote, kita baru naik gaji, kita baru dapat sesuatu, itu positive emotionnya tinggi banget biasanya. Tapi apakah itu berkontribusi ke well-being? Berkontribusi, tapi bukan itu satu-satunya. Yes, dan membedakan antara trigger-trigger yang memang sustainable atau temporary, right? Kita mau mulai dari mana nih Mbak untuk kita mulai melihat insight-insight dari well-being survei yang kita lakukan nih? Kita lihat beberapa fakta menarik dari yang kita dapetin kali ya. Betul. Jadi yang pertama, pertanyaan gue terbesar ketika ini dilempar ke manusia-manusia Indonesia adalah what drives well-being di masa pandemik ya, karena kita juga nggak punya ukurannya sebelumnya dan nggak punya data Indonesia juga sih. Jadi mendapatkan data yang sangat menarik di masa-masa pandemik. Yang menarik kalau dari PERMA, angka yang tertinggi, average score yang tertinggi itu adalah di engagement. Menarik ya. Jadi memang flow itu ketika dibilang, wah orang-orang menjadi punya opportunity untuk lebih punya momen-momen flow. Seperti riset yang bilang bahwa hal terbesar yang meningkatkan well-being di masa pandemi ini adalah sebenarnya flow. Jadi bagi gue itu fakta menarik banget. Benar. Dan kalau mau mencoba generate hipotesis ya, kenapa dari skor PERMA yang paling banyak tingginya karena makin banyak juga hobi-hobi yang bermunculan di masa pandemi. Betul. Lebih banyak orang yang baking, cooking, gardening, painting. Betul. Yang tadinya tidak tahu itu bisa dilakukan, akhirnya punya hobi-hobi baru, aktivitas baru yang memberikan sense of well-being. Karena yang gue suka dari ini aja, banyak orang bilang kan, oh meditasi itu bukan buat gue, right? Which nggak apa-apa juga, tapi akhirnya mereka mulai tahu kan kayak apa melukis by number. Itu akhirnya menjadi aktivitas yang sangat fulfilling banget karena itu kan aktivitas engagement, aktivitas flow. Dan itu sebenarnya naikin tingkat well-being. Jadi itu seru. Nah, fakta kedua yang menarik adalah kalau ditanya dari PERMA yang sebenarnya punya the highest driver untuk meningkatkan well-being itu yang mana? Gue tadi mau bilang Vikario untuk nebak sih. Cuman untuk yang mendengarkan, coba lo boleh tebak dalam hati PERMA. Yang mana jawabannya? Dan jawabannya adalah 3, 2, 1. Positive emotion. Yes. Nggak terlalu kaget sebenarnya, tapi menjadi sebuah case yang menarik banget karena seumur hidup kita, baik itu di rumah maupun di sekolah, kita nggak pernah beneran belajar bagaimana bisa mengharness positive emotion. Dan gue mencoba sangat intentional dengan menggunakan kata harness. Gitu. Gue nggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa. Jadi gue ngebayangin tuh kayak pembangkit listrik. Kita tuh bisa membangkitkan dan memproduce positive emotion dengan sendirinya dari dalam diri kita sendiri. Hanya selama ini kita nggak pernah belajar jadi pembangkit listrik aja. Jadi bagi gue itu seru banget. Bener banget sih. Dan menurut gue banyak sih yang mengencourage untuk kita punya emosi positif. Cuma memang saat ini kurangnya misalnya pertama kita jadinya terlalu banyak disuruh untuk berpikir positif. Sehingga muncul terms yang namanya toxic positivity. Yang
Well, sebenarnya biarpun positive emotion adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap well-being, tapi segala hal yang jumlahnya kurang tepat itu kurang optimal jadinya. Mau kebanyakan, mau kesedikitan. Gitu. Dan sayangnya dengan adanya fenomena toxic positivity, kita kadang-kadang jadi ragu nih. Boleh nggak nih hal ini tuh gue celebrate secara positif? Kita jadi takut. Gitu kan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kadang-kadang kita ngerasa positif, tapi ya itu di mulut aja. Kita tidak benar-benar merasakan. Karena ada bedanya untuk bilang bahwa gue seneng. Sama kayak benar-benar kayak tutup mata, bayangin yang kayak gue benar-benar bahagia bahwa ada momen ini di hidup gue. Dan emang merasakan dengan seluruh tubuh, bukan cuman di pikiran dan kata-kata. Betul banget, betul banget. Yang ketiga gue yang suka kalau dari ngomongin positive emotion adalah myth-nya, oh berarti gue harus punya positif emosi sepanjang hari. Kan kita nggak ngomongin semuanya, harus no. Tapi di momen-momen ketika lo butuh membangkitkan emosi positif, lo tahu caranya dan bisa melakukannya. Dan benar-benar bisa merasakannya dengan seluruh tubuh. Nah itu kan sebuah skill ya. Kayak oke, gue butuh mengubah perasaan negatif menjadi positif. Gue tahu caranya nggak ya? Gue bisa melakukannya nggak ya? Itu bagi gue crucial skill banget sih. Benar. Dan gue suka juga sama definisinya Simon Sinek ketika dia mencoba untuk memberikan definisi antara optimism dan positivity. Kalau positivity sesimpel kayak oh ya udah COVID, oh ya bagus bisa kayak gini, oh ya bagus bisa kayak gitu gitu. Tapi kalau kita ngomongin optimisme, kita menyadari bahwa saat ini mungkin situasinya tidak enak, tapi kita punya outlook atau punya harapan bahwa nanti di ujung sana ini akan mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi merasakan positive emotion bukannya berarti untuk menafikan atau kayak halusinasi bahwa sekarang hal yang buruk itu tidak ada. Tapi kita punya belief bahwa hal yang lebih baik akan terjadi. Atau kita bisa get through this. Banyak hubungannya juga sebenarnya dengan self-efficacy ya, bahwa gue mampu dan bisa mengharness positive emotion ini, dan gue mampu dan bisa melewati masa ini juga. Tapi nanti kita bahas banyak deh kalau ngomongin tentang positive emotion. Apalagi Mbak insight-nya? Ternyata kalau ngomongin negative emotion sama loneliness di masa pandemi ini juga lumayan tinggi. Negative emotion itu ada di angka 6,4, loneliness di 5,9. Gue belum menganalisa korelasinya dengan yang lain-lain. Tapi menurut gue ini wajar-wajar dan gue curious sih untuk nanti dalam 1-2 tahun ke depannya melihat ini dan sebenarnya alasannya apa. Tapi untuk dapat reflection bahwa gue merasa lonely dan tidak lonely itu menarik. Karena lo masih inget definisi loneliness yang gue pernah kasih tau lo gak sih, Vic? Gue gak inget. Tapi waktu gue denger kayak wow that's so deep. Apa ya kayak? Gue juga lagi mencoba mengingat. Jadi semoga gue mengartikulasikannya dengan benar. Jadi yang menarik waktu gue menemukan definisi loneliness ini, loneliness adalah gue tidak percaya ada orang yang sayang dengan gue. Oh ya. Yes. Jadi menarik. Jadi seringkali memang banyak orang yang sayang dan peduli terhadap kita. Hanya kita tidak percaya aja gitu. It's a very subjective view bahwa orang nggak peduli kok sama gue gitu. Itu kan loneliness gitu. Padahal kita dikelilingi banyak orang. Misalnya kita punya kakak, adik, sahabat, pacar segala macam, right? Terus bukan masalah lo sendiri atau tidak sendiri, tapi gue nggak percaya mereka sayang atau percaya sama gue. Jadi ada level belief di situ bahwa orang nggak sayang sama gue. Dan nambahin juga Mbak, selain loneliness, tadi juga kan lo highlight bahwa skor dari negative emotion-nya cukup tinggi. Padahal tadi insight lo sebelumnya adalah yang benar-benar ngedrive well-being itu adalah positive emotion. Betul. Berarti kita berada di situasi yang lumayan vulnerable ya. Karena di faktor yang paling mempengaruhi well-being, kita kadang-kadang suka lupa untuk mengharnessnya. Yes. Dan gue nggak tahu lupa atau memang nggak tahu caranya kan, Vic? Bisa jadi. Nanti kita akan bahas gimana caranya. Tapi mungkin sekarang kita bisa ngebahas, ini seru sih, tentang gimana perbandingan ini antar cohort. Kalau kita ngomongin cohort di sini, ada misalnya tipikal pekerjaan, status pernikahan, umur, sama jenis kelamin.
Oke, satu persatu. Yang menarik adalah ada yang berpikir kalau misalnya jadi entrepreneur itu naturally punya a higher well-being karena mereka punya autonomy, punya kebebasan, bisa ngatur waktu sendiri dan lain-lain. Yang menarik di sini angkanya walaupun similar, tapi ternyata entrepreneur punya a lower well-being dibandingin orang-orang yang kerja di perusahaan. Secara konteks kayaknya make sense karena di pandemi ini banyak sekali bisnis-bisnis yang mengalami lebih banyak tantangan dibandingin yang kerja di sebuah perusahaan kan. Jadi in terms of uncertainty-nya itu lebih tinggi gitu Iya, itu. Mhm. bener banget. Dan menurut gue ini menarik karena banyak banyak orang yang kayak gila nih gue ngerasa kalau kerja nih nggak seru nih. Mendingan Ya, gue usaha sendiri aja. Pasti nanti hidup gue lebih bahagia ya, gitu. Iya, nggak juga. At least dari data yang kita dapat, kesimpulannya tidak seperti itu karena overall well-being employee yang kita dapat di angka 6,4, ya. entrepreneur itu di angka 6,2, yang Mhm. dimana mungkin bedanya 0,2 ya. Jadi best case kita bisa bilang sebenarnya mau entrepreneur, mau employee tingkat well-beingnya sama aja. Yes. Tapi kalau kita mau menganggap bahwa 0,2 ini perbedaan yang signifikan, berarti even skor employee itu lebih baik Yes. daripada skornya entrepreneur. Yes. Kita belum run ini sih p-value, jadi belum tahu how significant. Berikutnya apa nih, Mbak? Antara single dan yang menikah. Ayo, siapa yang mau tebak? Siapa yang cohort memiliki well-being yang lebih, skor well-being yang lebih tinggi? Yang menarik di sini yang menikah itu mendapatkan skor 6,6 dan yang single mendapatkan skor 6,3. Dan ini angka yang lumayan konsisten ketika dilakukan di beberapa perusahaan juga gitu. Walaupun ada beberapa hipotesa di balik sini. Ini bukan masalah menikah atau single. Benar, benar. Karena kita pengen masuk ke beberapa, apakah ini menikah sudah punya anak, menikah belum punya anak, apakah ada hubungannya dengan lingkungan household-nya sendiri. Walaupun yang menarik di sini karena kan dengan adanya pandemi ini, kalau lo yang single, lo kehilangan that social interaction and circle kan. Ya, Dan itu yang akhirnya merasa, oh dulu relationship gue cuman dapat dari teman-teman saja, lingkungan-lingkungan social circle, dan sekarang gue tidak memiliki itu lagi. Jadi mungkin ada dampaknya di situ. Sedangkan orang-orang yang sudah menikah kayak, oh ya aku punya teman di rumah, jadi tidak terlalu merasakan kehilangan that level of well-being-nya juga. Walaupun jangan dibilang, oh tuh kan kalau menikah lebih baik. Belum tentu, kita kita belum belum ngecek, belum double klik ke sana juga. benar banget. Karena di balik itu kan kayak banyak faktornya gitu kan. Karena Yes. pertama kali kita ngeliat data ini, mungkin kesimpulannya bisa kayak tuh kan, berarti orang yang menikah lebih bahagia. Makanya semua Ya, orang harus menikah dan harus cepat-cepat menikah supaya lebih ya, bahagia. ya. Padahal sebenarnya balik lagi sih, ini agak-agak sedikit keluar dari survei, tapi data itu kan akhirnya data ya. Yes, Karena yang penting juga adalah gimana kita menginterpretasi data tersebut. betul. Dan juga kadang-kadang jangan sampai kita tertipu oleh data. Karena Ya, dari data, narasinya bisa macam-macam. benar. Dan ini juga sebenarnya hubungannya kalau perma kan the quality of the relationship Hmm, itself, right? Nggak benar, berarti ketika lo single lo nggak bisa punya quality of relationship. Dan relationship ini kan macam-macam ya, tidak harus romantic relationship benar. anyhow gitu. Dan belum tentu menikah juga you have that quality of relationship juga. Ada kemungkinan lo menikah tapi your quality of relationship juga dapat dari lingkungan-lingkungan lo juga. So that's kalau ngomongin single dan menikah. Hmm, Nah, ini juga yang lucu yang ketiga kalau ngelihat dari age group. hmm, Jadi, data menunjukkan bahwa semakin usianya bertambah, semakin meningkat skor well-being-nya. yep. Seru sih. Gue sebagai salah satu masuk kohort yang paling tinggi, merasakan personal experience, gue merasa dengan gue bertambah usia pun gue merasa well-being gue semakin baik gitu. Sebenarnya bukan karena karena gue tambah tua, enggak. Hanya menurut gue semakin jago mengasah skill-skill yang penting buat well-being aja. Jadi hal-hal ini yang gue nggak tahu dan nggak pernah latih ketika gue di usia 20 tahun. Tapi akhirnya dari gue usia 20 tahun, 30, sekarang ke 40, gue udah semakin banyak latihan kan. Jadi kayak, oh menarik, mau situasi. Padahal kalau ngomongin situasi, masalah, challenges, itu kan semakin banyak dan semakin kompleks.
Bagi gue menarik aja sih, masalah gue nggak tambah lebih mudah, tapi malah well-being gue tambah naik. Berarti kan, I did something right. Exactly. Dan gue suka banget tadi highlight yang lokasi sih Mbak. Hmm. Dengan bahwa ini bukan semata-mata lebih tua, Hmm. tapi lebih karena sudah melakukan latihan-latihan. Yes. Yang gue suka dari ini adalah kalau kita ngomonginnya latihan, itu berarti ada sebuah behavior yang sudah lebih bisa dilakukan oleh orang-orang yang lebih berumur ini. Which is sebenarnya kalau ini adalah behavior, berarti behavior ini sebenarnya bisa dilakukan sama orang-orang yang berusia lebih muda. Betul. Dan di sini menurut gue yang seru adalah jadinya kita nggak sesimpel cuma bilang kayak ya udahlah tenang aja nanti begitu tua well-being lo akan lebih baik gitu. Di sini kita nanti setelah kita sharing Yes. semuanya kita akan share juga sebenarnya apa sih step-step yang bisa dilakukan Yes. supaya tingkat well-beingnya bisa naik berapapun umur lo. Banget. Dan bisa banget. Dan bisa sangat naik hanya dalam waktu beberapa bulan ataupun 1 tahun. Karena itu udah kita lihat dari beberapa teman-teman in our inner circle kan yang beneran Benar. rajin mempraktekkan hal ini. Dan mungkin kapan-kapan kita undang mereka untuk cerita juga sih pengalamannya. Last cohort adalah antara perempuan dan laki-laki. Ternyata laki-laki memiliki skor well-being lebih tinggi dibandingin perempuan, yaitu 6,6 dibandingin 6,3. Saya tidak punya hipotesa apapun. Yang menariknya juga ini konsisten juga di cohort-cohort di luar dari Follow Your Flow juga sih. Kalau gue curious lebih, tunggu apanya ya, kenapa ya, apa situasi ini yang akhirnya lebih lebih berat dan sulit untuk wanita-wanita, apakah mereka jadi memiliki tanggung jawab lebih banyak, ya kan, di situasi ini dibandingin yang pria-pria, atau kedua, apakah generally perempuan itu lebih harder to ourselves, jadi lebih mengkritik ke diri sendiri, ya kan, karena guilt-nya kan besar banget. Karena memang kalau data-data di perusahaan pun kan kalau ngomongin promotion, itu memang perempuan-perempuan generally tidak akan merasa mereka pantas for that role. Jadi perempuan lebih menilai rendah dirinya sendiri dibandingkan laki-laki. Dan laki-laki kebalikannya, lebih berpikir gue lebih pantas gitu. Gue terlalu pantas untuk role ini, role yang sama, capability yang sama. Jadi they have that bias. Jadi ada kemungkinan juga ini the bias bahwa perempuan enggak deh, kayaknya gue nggak di situ. Padahal sebenarnya mungkin levelnya sama dengan pria, hanya cara kita melihat diri kita sendiri lebih rendah aja. Yap. Bisa jadi juga Mbak itu applicable ke skor ini. Bisa jadi laki-laki yang ngisi, mungkin termasuk gue juga, kita meng-overestimate skor well-being kita. Kita kira sebagai laki-laki we are doing okay, karena mungkin kita tidak dibiasakan untuk memproses emosi, untuk menyadari bahwa mungkin lagi negatif, atau kayak misalnya contohnya tadi yang kayak lo bilang kan konstruk A itu kan adalah achievements. Mungkin kita achieve-nya sama aja kayak yang ada di cohort perempuan, tapi kita ngasih skor yang lebih tinggi karena buat kita kayak gue achieve lebih banyak gitu. Jadi ini seru juga sih. Tadi dengan informasi yang lokasi bisa jadi juga hasil yang laki-laki ini bias terhadap hal itu. Yes, betul. Sama-sama bias. Sama bias gitu kan. Benar banget. Jadi kita semua yang mendengarkan hari ini tuh bisa lebih punya awareness lah ya. Jadi yang perempuan-perempuan, bener nggak sih? Apakah we are too hard on ourselves? Padahal sebenarnya kita sudah achieve more. Dan yang pria-pria tunggu, tunggu sebentar. Di area-area mana gue mungkin lebih halu juga. Benar. Jangan-jangan gak gue rasain nih. Padahal sebenarnya it's creeping in gitu. Karena kadang-kadang ya kelihatannya nggak berasa gitu. Dan maksudnya kayak gue punya teman curhat baik laki-laki maupun perempuan. Itu kalau gue dicurhatin pun misalnya lagi ngomongin hal yang berat, style-nya bisa beda banget gitu loh. Yang laki bisa kayak, iya nih, gue lagi sedih nih gitu. Mungkin ngomongnya tetap kayak biasa aja, tapi sebenarnya emosi yang dirasakan gak ada bedanya daripada teman-teman perempuan yang kalau misalnya lagi sharing bisa sambil nangis. Benar. Kayak gitu. Level mengekspresikannya sangat berbeda. Bener Dan banget. tidak berarti ketika tidak lo ekspresikan itu ukurannya berbeda. Benar. But then again, ini kan subjektif ke masing-masing experience ya. Jadi ini seru. So now kita udah tahu semua itu. Then what? Nah, Fik, gue pengen tanya lo gantian sebenarnya. Ketika lo mendengarkan ini, mendapatkan data-data ini dari kepala lo, kayak what can we do next? Apa yang penting dan apa yang bisa kita fokuskan?
gue big fan banget dari 80-20. Di mana kita melakukan sedikit hal, tapi dampaknya besar. Ya. Dan dari diskusi kita tadi, lumayan clear bahwa highest drivernya untuk well-being kan adalah positive emotion. Yes. Jadi menurut gue, moving forward, gimana cara gue bisa mengharness positive emotion di day-to-day gue. Dan di day-to-day-nya teman-teman. Gue gitu lagi kan. making a hard time. Tapi kalau di podcast nggak ada yang bisa lihat. Okay. Jadi mulainya dari situ dulu gitu. Jadi takeaway yang paling gue dapat dari insight-insight yang tadi kita bahas adalah itu. Caranya gimana? Menurut gue yang paling pertama adalah gratitude sih. Bersyukur. Gimana ya membantu semua pendengar dan teman-teman yang kita kenal tuh untuk bisa memaster gratitude. Kayak master, like beneran memaster gitu. Karena gratitude ini kan sebuah topik yang kita dari kecil kita dengar lah dari orang tua kita. Oh, kamu harus lebih banyak bersyukur. Ya dia. Dan kita tahu kita mesti bersyukur. Dan kita bisa recite kayak 30 riset dengan meta-analysis tadi di mana gratitude itu beneran bisa meningkatkan kebahagiaan dan well-being sampai sebegitunya. Jadi kalau masalah knowing, I think we know, right? Yeah. Jadi ini bukan masalah melakukan atau tidak melakukan, tapi kalau lo ada tips untuk kita bisa memaster ini, caranya gimana? Dan dari mana gue tahu kalau gue udah memaster gratitude, Vic, dari kacamata lo? Boleh. Nah, ini nanti lo tambahin lagi ya. Yes, please. Jadi tadi itu menarik karena gini, kayaknya kita semua tahu lah ya, kayak karena udah diajarin dari kecil bersyukur gitu. Tapi sekarang kita bahas aja, sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh suka agak-agak apa ya, kayak annoyed atau kayak kenapa sih ini harus bersyukur gitu kan? Menurut gue pertama adalah sering banget kita itu diajarkan untuk bersyukur untuk mengapresiasi sebuah hasil, sebuah milestone, sebuah hal yang besar. Misalnya kita menang lomba, kita baru dipromote, right? Dan semakin kita bertambahnya usia, momen-momen mendapatkan hal kayak gini itu semakin jarang. Karena waktu yang dibutuhkan, let's say misalnya untuk dipromote itu dari yang awalnya waktu fresh graduate mungkin 1 tahun, tapi nanti jadi 3 tahun, jadi 5 tahun sekali. Jadi momen-momen milestone kayak gitu tuh semakin jarang. Karena dari kecil kita terbiasa untuk merayakan milestone, kita tidak terbiasa untuk merayakan micro milestone. Dan micro milestone itu kadang-kadang bukan yang kayak, oh gue masuk majalah, oh gue dipromote, oh gue dapat pekerjaan ini. Tapi sesimpel bahwa gue melakukan satu hal, satu langkah lebih depan dibandingin gue yang kemarin. Yes. Jadi yang gue suka ini melihat achievement dari segi progress. Jadi seringkali kita melihat gunungnya tapi tidak melihat langkahnya. Jadi bagaimana kita bisa juga merayakan, like appreciate langkahnya sendiri kan. Benar banget. Kayak gue kadang-kadang, ini juga kayak to drill down on ini ya, sering gak sih misalnya lo ngerasa kayak gini. Misalnya lo kerja nih, terus lo meeting seharian. Terus sering banget, dan gue pernah bilang ini juga, kayak, gue kok kayaknya haven't got any work done ya, kayak gue belum kerjain apa-apa. Padahal sebenarnya kayak meeting itu kerja loh. Meeting itu progress loh, iya kan? Gitu. Betul. Iya jadi, kan? I love it. Jadi being more aware of the progress dan mencoba ngukur itu setiap harinya. Gue suka. Benar gitu. Dan kalau misalnya kita benar-benar bisa ngelihat itu bakal seru banget sih. Karena misalnya kayak bahkan misalnya sama-sama meeting kayak misalnya, yes kali ini gue biasanya gemeteran kalau ada stakeholder itu, tapi hari ini gue berani speak up. That's progress. Banget. Jadi bisa ngeliat progres tuh dari prosesnya atau hal baru yang kita lakukan atau insight baru yang kita dapatkan. Ya kan dari segala macam. Jadi kalau ngeliat meeting pun, wah gue bangga banget sama diri gue hari ini karena ketika meeting yang biasanya gue itu nggak prepare atau biasanya gue masih belum tahu melakukan ini yang gue lakukan berbeda. Gue bangga banget yang biasa dengan stakeholder ini gue gemeteran, kali ini gue bisa menyuarakan pendapat gue dengan baik walaupun belum sepede itu juga, nggak apa-apa, progress gitu. Gue bangga ini decision yang lama nggak pernah diputuskan juga, akhirnya bisa berhasil di meeting terus. Kayak banyak banget tiba-tiba yang bisa disyukuri dan diselebrate hanya dalam satu hal. Bener banget.
bener banget. Dan yang kedua nih Mbak, kalau gue bisa nambah lagi soal gratitude ya. Menurut gue gratitude itu butuh timing yang tepat. Karena yang sering kejadian tuh kayak gini, misalnya kita terkena sebuah musibah gitu ya. Kayak let's say misalnya kita itu baru dimarahin sama atasan. Terus kita langsung kayak kesel. Nah terus ada orang bilang kayak, udahlah udah untung lo gak di layoff. Gitu. Jadi di momen dimana sebenarnya kita lagi berada di state of anger, grief, atau butuh untuk memproses emosi negatif, kita tidak diberi ruang untuk merasakan itu dan dipaksa untuk grateful. Paham. Maka jadinya grateful itu lebih kayak, kan gue lagi marah, kenapa gue harus bersyukur? Ini nggak enak gitu loh. Nah, jadi sebenarnya biasanya sih practical tipsnya adalah kalau emang lagi merasakan emosi negatifnya dirilis dulu. Gitu. Kayak misalnya lo pernah share yang tentang 24-hour rule, di mana kayak ya udah set waktu misalnya 24 jam ke depan, gue lagi mau sedih gitu. Atau kalau misalnya kayak lo lagi bete nih di meeting ini lo baru dicecer gitu kan. Ya udah mungkin malam ini oke gue nggak ngapa-ngapain, gue mau nonton Netflix aja, gue mau berduka gitu loh. Iya. Dan akhirnya di saat momen yang tepat kita bisa memprosesnya. Benar. Dan itu relatable dengan salah satu pembelajaran gue tentang gratitude juga sih. Kesannya gratitude itu hanya boleh untuk hal-hal yang positif. Dan bagi gue ketika gue mulai bersyukur terhadap hal-hal yang negatif, itu kayak nambahin gratitude level gue ke level yang berbeda. Karena kan kayak good things, bad things, who knows kan. Jadi kalau ada bad things dan we label it as bad, kita kayak lebih resisting situasi tersebut dan akhirnya tidak bisa melihat opportunity ke depannya. Jadi satu hal yang gue coba latih banget dari beberapa waktu yang lalu adalah Yes yang bilang kadang-kadang pas kejadian itu terjadi emang menyebalkan banget dan butuh diproses. Abis itu misalnya dimarahin bos terus gini. No, gue bersyukur sih tadi si bos itu marah-marah dan maki-maki ke gue karena di saat itu yang gue pelajari adalah ternyata gue bisa tidak sereaktif biasanya dan gue mature enough lah gitu. Gue bersyukur itu terjadi karena akhirnya gue bisa ngelihat diri gue naik kelas dibandingin diri gue yang dulu. Itu kan kayak mulai mensyukuri kan di situnya. Oh, dan gue dari tahu gap pemikirannya dia seperti apa. Dulu gue kurang paham cara dia berpikir atau hal-hal yang bikin dia marah seperti apa. Sekarang ya gue tahu banget hal-hal yang push hot buttonnya itu di mana. Itu memang a skill juga sih akhirnya bahwa situasi yang gue anggap negatif apa yang bisa gue lihat dari situ ya. Dan menurut gue punya hipotesis Mbak, kenapa tadi itu tuh powerful banget ke well-being kita. Karena itu nggak cuma kena ke positive emotion, tapi kena ke meaning dan juga ke achievements. Karena kita itu karena tadi yang lo bilang, lo itu mempraktis sebuah habit di mana kita melihat makna atau meaning dari sebuah penderitaan. Gitu. Jadi penderitaan itu bukan cuma dilihat sebagai kayak ini derita gitu, tapi enggak, wow, gue bersyukur ini terjadi. Dan juga accomplishment atau achievements. Kenapa? Karena sering banget ketika kita itu tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita merasa bahwa gue nggak achieve apa-apa. Tapi ketika dari pengalaman gak enak, kita mendapatkan sebuah learning yang kita tahu akan berguna buat masa depan, kita nggak merasa kita nggak achieve anything. Kita tetap achieve. Dan turn out dua hal itu jadi building block buat positive emotion. Makanya kenapa kuat banget buat ningkatin well-being-nya kalau punya habit kayak lo tadi itu. Betul. Dan even, gue inget banget waktu nyokap gue lagi sakit-sakitnya gitu kan, di rumah sakit kanker dan kayaknya yang udah almost lost hope. Ini dimana membandingkan itu menjadi sangat berguna menurut gue. Kan bilang kita nggak boleh ngebandingin dengan orang lain, tapi membandingkan di sini menjadi sangat berguna. Jadi gue bilang gila, gue bersyukur banget ya, gue masih mampu kasih nyokap gue bisa ditaruh di rumah sakit. Gue ngebayangin orang-orang yang sakit kanker yang lain yang nggak mampu untuk di rumah sakit gitu. Kedua, gue bersyukur banget gue masih bisa punya kerjaan di mana gue masih bisa cuti sana sini untuk nemenin nyokap gue di rumah sakit. Berapa banyak orang di sana yang punya kerjaan tapi nggak bisa punya kayak gini. Jadi membandingkan itu menjadi berguna banget di saat itu karena seringkali kita pengennya ngebandingin yang atas doang kan nggak sama yang di bawah. Itu lumayan membantu in harnessing the positive emotion. Benar. Dan in general sebenarnya menurut gue ya, mau misalnya banyak orang yang bilang kayak jangan bandingin sama orang lain gitu. Menurut gue
itu agak-agak lumayan sulit dihindari sih untuk tidak membandingkan. Jadinya workaround-nya adalah bukannya kita tidak membandingkan sama orang lain, tapi kita membandingkan dengan kadar yang seimbang. Yes. Keseringan untuk membandingkan sama orang yang kurang dari kita, mungkin akan bikin kita nggak maju-maju. Keseringan membandingkan dengan orang yang lebih keren dari kita, bikin kita nggak bersyukur. Tapi kalau kita bisa balance, kita jadi benar-benar bisa benar-benar bersyukur karena kita tahu bahwa ada orang yang mungkin kurang dari kita dan kita punya sesuatu yang mereka nggak punya. Tapi ada orang yang kelihatannya lebih dari kita, tapi kita juga punya sesuatu yang mereka nggak punya. Jadi gratitude kita makin objektif. Betul. Dan yang gue suka yang kita bahas hari ini adalah the multi aspect of gratitude. Karena seringkali kita ngelihat gratitude itu kayak satu dimensi. Padahal sebenarnya gratitude tuh kayak 5 dimensional gitu kan. Kayak lo bilang tadi, bermulai dari kata-katanya, oh ya gue bersyukur. Right? Terus dimulai dari rasanya sendiri, oh ini tuh rasanya bersyukur. Terus kayak apa yang disyukuri, nggak cuma yang positif, tapi juga negatif dan opportunity, sampai ke perilakunya kan. Kalau gue memang merasakan, kalau gue benar-benar mensyukuri ini, perilaku gue akan seperti apa ya? Karena cara gue berperilaku, cara gue responsing terhadap sesuatu akan sangat berbeda dengan orang yang penuh rasa syukur dan orang yang kurang rasa syukur. Wow. Seru banget ya Mbak ya. Multidimensi, gila. Dari mana tuh kita dapat? Wow, gila sih. Oke, thank you banget Mbak buat diskusinya kali ini. Jadi kayak kalau gue bisa recap, kali ini kita sharing atau kita diskusi tentang beberapa hal. Pertama itu adalah tadi kita meredefinisi tentang well-being ya. Kita minjem dari Pak Martin Seligman, yaitu yang disingkat dengan PERMA. Positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan juga achievement. Terus yang kedua kita tadi belajar juga tentang the highest driver-nya adalah positive emotion. Dan kita udah ngebahas juga bahwa sebenarnya emang ada di cohort-cohort tertentu yang skornya lebih bagus. Tapi tentu saja ini bukan kayak acuan utama karena banyak banget faktor yang belum kita explore. Jadi kalau dari yang mendengarkan ini punya pandangan yang berbeda, feel free untuk kontak ke kita. Kita appreciate banget kayak misalnya kayak ternyata lo pernah melakukan riset ini sebelumnya dan lo punya data-data, wow, would be more than happy untuk discuss. Dan yang terakhir, what's the key takeaway, what's the action item adalah be grateful. Gitu. Dan tadi kita udah bahas kayak gimana sih cara pragmatisnya untuk bisa lebih bersyukur. Yes. Terima kasih Vika, Rio, dan yuk bareng-bareng mencoba memaster untuk bisa mengharness positive emotions. Kalau lo yang mendengarkan punya tips-tips kece untuk bisa mengharness positive emotion, untuk ada kisi-kisi, ini lo contohnya di mana gue udah bisa mulai memaster positive emotion, share dengan kita ya. Bisa lewat website ataupun our social media. Bye-bye. Bye. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.